when the stakes are this high. Doesn't it make more sense to hear our story from us? 8 Desember 2022, Harry dan Meghan merilis dokumenter mereka di Netflix yang berjudul Harry dan Meghan. Kalau aku boleh jujur, dokumenter 3 jam ini itu boring banget ya. Sampai-sampai aku ketiduran dan harus nonton ulang. Hai sayang, welcome back to another episode of Reality Tips. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau memberikan reaksi aku tentang dokumenter Harry dan Meghan yang aku tonton kemarin. Jadi kemarin itu dokumenter ini baru saja dirilis, ada 3 episode, per episodenya itu ada 1 jam. Jadi aku bakal ngebahas dulu secara sekilas aja ya, dalam setiap episode itu mereka ngebahas apa. Jadi di episode pertama itu mereka membahas tentang bagaimana Harry dan Meghan bertemu. Mereka bertemu di Instagram, di mana akhirnya Meghan melihat Instagram private-nya Harry. Ya, jadi ternyata Harry itu punya second Instagram account-nya, kayak yang private akunnya dia gitu yang kita nggak bisa lihat, di mana Meghan melihat banyak sekali foto-foto nature, foto-foto binatang masa-masa waktu ketika Harry itu berada di Afrika, di mana kan dia sangat suka dengan Afrika. Tampaknya ini adalah tempat di mana Harry bisa escape ya dari paparazzi dan juga orang-orang yang ingin mengetahui segala gerak-gerik Harry. Di episode pertama juga kita melihat bagaimana sedihnya Harry ketika ibunya, Princess Diana, meninggal pada tanggal 31 Agustus 1997. Dan Harry langsung mengaitkan di mana ada satu hal yang diucapkan oleh Harry yang bikin aku ngerasa kayak Harry ini tampaknya adalah seorang laki-laki yang spoiled sekali ya. Dia bilang kalau aku tidak mendapatkan support dari orang-orang di samping aku ketika ibu aku meninggal. First of all, after notably failing to mention their father in last month's ITV documentary on Diana, Princes William and Harry have now spoken about the role Prince Charles played in the days immediately after their mother's death. The brothers were at Balmoral when they were told what happened on that night in 1997. Their father was, said Harry, there for us. He tried to make sure we were protected, he said. Di dokumenter itu juga, Harry menunjukkan bagaimana semua wanita, ya, semua penduduk Inggris yang datang untuk melihat pemakaman ibunya, itu mereka pada bilang kayak, we love you Harry, we support you Harry. Dan Harry juga sendiri bilang kalau, aku diadopsi oleh penduduk Inggris sebagai anak-anak mereka. Oke, jadi sudah jelas sekali kalau kamu itu mendapatkan support bukan hanya dari keluarga kamu loh, bukan hanya dari babysitter kamu dan juga supir pribadi kamu. Oke, kamu juga mendapatkan support dari semua penduduk Inggris. Apakah ini tidak cukup buat kamu? Banyak sekali orang yang kehilangan ibu dan juga ayah mereka yang beneran tidak mendapatkan support. Oke, dan mereka move on saja. Contohnya, Prince William. Dia juga kehilangan ibunya, tapi tampaknya dia tidak memiliki mommy issues seperti yang dimiliki oleh Harry, karena di setiap episode ya, si Harry bakal bilang tentang ibunya, bakal ngebahas kalau oh my god, Meghan itu mirip banget ya dengan ibu aku, lembut, simpatik, empatik. Okay, like maybe we have different opinion ya tentang Meghan, tapi itulah yang dipikirkan oleh Harry. Namun di setiap 10 menit Harry selalu bilang semoga ibu aku bangga ya dengan aku. First of all, kalaupun ibu kamu gak bangga dengan kamu gak bakal pernah tahu gitu. Maybe kayak I'm mean about this. Cuman kayak menurut aku si Harry itu, kenapa sih dia gak fokus kepada orang-orang yang masih ada di hidup dia, seperti abangnya, seperti ayahnya? Kenapa dia sama sekali tidak membahas tentang mereka, tidak berpikir gitu ya, aku harap abang aku yang masih hidup bangga dengan aku harap nenek aku yang dulu masih hidup itu bangga dengan aku. Di episode 1 juga Harry mengatakan kalau pada saat dia berusia 18 tahun itu dia pergi ke Sesotho, Afrika untuk volunteer, untuk escape dari paparazzi yang terus-menerus mengikuti dia dan juga men-stalk setiap aktivitas dia.
Berapa orang sih ya yang bisa melakukan apa yang dia lakukan begitu lulus SMA, berpikir kayak you know what, aduh aku pingin ke Afrika berbulan-bulan gitu ya untuk volunteer, gak usah kerja, gak usah lanjutin kuliah, pergi aja gitu ke Afrika, segampang itu gitu loh. Jadi menurut aku tampaknya hari ini dia tidak grateful ya, dia tidak melihat kalau keluarganya kerajaan Inggris itu sudah sangat nge-spoil dia. Dia mau apa dia tinggal pergi saja. Namun the whole documentary itu adalah dia seakan-akan menjelek-jelekan kerajaan Inggris untuk mendapatkan viewership. Anyway, moving on ke part 2. Episode ini dimulai dengan hubungan Harry dan Meghan yang diekspos oleh media. Dan 8 hari setelah media mengetahui tentang hubungan mereka, Harry komplain. Kenapa? Karena dia rasa kalau headline yang ditulis oleh media itu RASIS kepada pacarnya pada saat itu, si Meghan. Nah, ini pun membuat Harry jadi bilang kepada media, tolong dong jangan ngebahas pacar aku ya dalam sisi negatif seperti ini gitu. Which I respect, karena sebagai cowok at least ya dia stand up untuk ceweknya, oke? Harry juga komplain tentang royal correspondent ataupun royal expert, di mana mereka ini adalah jurnalis yang dipilih oleh kerajaan Inggris untuk menulis berita tentang mereka setiap minggunya, karena lagi-lagi kan keluarga kerajaan Inggris itu sangat penting sekali di Inggris, di mana setiap minggunya pasti ada aja berita tentang mereka di media Inggris. Nah, si Harry ngerasa kalau kenapa sih kalau mereka membahas tentang pacar aku itu selalu dengan sisi yang negatif gitu loh. Jadi ini adalah komplain dari Harry. Namun kalau kita lihat dari artikel-artikel sebelumnya tentang Kate Middleton, sebelum Kate Middleton menikah dengan Pangeran William, sama juga dia juga mendapatkan publisitas yang kadang-kadang negatif gitu loh. Dan gak semua kok artikel-artikel tentang Meghan Markle itu negatif, hanya saja ada beberapa yang negatif. Karena human nature ya, kita itu attracted kepada negative news. Kalau misalnya ada kontroversi, kita pasti langsung tahu gitu. Tapi kalau misalnya ada artis yang melakukan kebaikan, charity atau apapun itu, hal-hal yang positif, beritanya itu kebanyakan tidak akan viral. Dan jurnalis tahu tentang itu. Makanya kadang-kadang jurnalis harus menulis berita-berita negatif yang mungkin tidak benar gitu. Namun karena itulah yang mendapatkan rating yang tinggi, mereka harus lakuin itu. Di episode kedua juga dibahas ya tentang history Inggris, di mana adanya masa penjajahan, ada masanya orang kulit hitam itu dijajah oleh orang kulit putih di Inggris dan sebagainya, history lesson. Next, di episode kedua ketika aku menonton dokumenter ini, aku sadar ya kalau kebanyakan ataupun I would say maybe 90% orang-orang yang diinterview di dokumenter ini semuanya adalah teman dan juga keluarga Meghan Markle. Dimulai dari teman baiknya ada 2, makeup artisnya, keponakannya gitu ya, dan juga ibunya. Ada satu laki-laki dan juga seorang perempuan yang membahas tentang history kehidupan orang berkulit hitam di Inggris. Yang aku notice adalah tidak ada satupun keluarga dari Harry yang mau berada di dokumenter ini. Tidak ada orang yang membela Harry, hanyalah istrinya saja. Dan menurut aku drama yang paling happening ya di episode 2 itu adalah ketika Meghan Markle tidak bisa menginvite keponakannya karena saudara tirinya. Jadi keponakannya itu adalah anak dari saudara tirinya, yaitu Samantha Markle, yang suka sekali menjelek-jelekan Meghan Markle di media, dimana Samantha Markle bilang kalau dia itu sangat dekat dengan Meghan, namun Meghan itu adalah seorang perempuan yang sangat spoiled, dia juga tidak memiliki banyak teman, dia cut off hubungannya dengan semua temannya, dan dia adalah seorang pansos. Nah, di drama episode kedua itu ketika si Meghan Markle tidak bisa menginvite Ashley, yaitu keponakannya, Ashley itu kayak menangis gitu loh, kayak dia itu sedih banget, yang rasa kayak oh my god, ini tuh menyakitkan sekali, cuman aku ngerti kok. Kenapa? Karena Samantha Markle itu tidak di-invite oleh Meghan Markle. Jadi si Ashley juga karena adalah anak Samantha, royal correspondent, mengatakan kepada Meghan untuk tidak menginvite si Ashley. Jadi itulah basis dari drama terbesar di episode kedua. Di episode ketiga itu si Meghan mengatakan kalau aku sedih deh, aku tidak bisa memakai baju yang berwarna karena kalau misalnya Ratu Inggris itu memakai baju biru atau memakai baju merah, aku tidak bisa memakai baju merah ataupun biru juga. Jadi
ada peraturan di kerajaan Inggris ya. Kalau misalnya kamu adalah yang levelnya di bawah, as in like kalau misalnya kamu adalah menantu atau kamu adalah putri, kamu itu tidak boleh memakai warna yang sama dengan nenek ataupun tante kamu dan sebagainya. Nah, di episode ketiga juga mereka membahas tentang kematian seorang laki-laki berkulit hitam yang bernama Stephen Lawrence. Dia meninggal di tahun 1993 dan tampaknya ini menjadi salah satu main story ya di dokumenter ini, di mana mereka ingin menggambarkan kalau Inggris itu adalah negara yang RASIS gitu loh. Kenapa? Karena pelakunya itu adalah beberapa laki-laki yang RASIS. Jadi ini adalah tindakan kriminal RASIS dan mereka mengangkat cerita ini gitu loh untuk menggambarkan kejelekan Inggris. Which is like again ya, menurut aku ya, sebagai Harry itu adalah seorang pangeran Inggris, kenapa sih kamu harus menjelek-jelekan negara kamu sendiri? Ada satu hal lagi juga di episode ketiga yang membuat aku simpatik kepada Meghan ya, dimana beberapa hari sebelum dia menikah, bapak kandungnya ketahuan menjual foto kepada paparazzi untuk mendapatkan uang. Jadi ini membuat Meghan sangat disempatkan sekali, dan beberapa hari sebelum Meghan menikah, ayahnya tidak bisa datang karena ayahnya menderita penyakit jantung. Jadi sebenarnya aku simpatik sih kepada Meghan, dimana dia itu memiliki beberapa anggota keluarga yang toksik ya, yang ingin menjual informasi hanya demi mendapatkan keuntungan gitu loh, tidak peduli bagaimana perasaan Meghan. So in that way, I do sympathize sama Meghan. Tapi aku susah banget untuk sympathize sama Harry gitu loh, karena dia itu sudah mendapatkan hidup yang indah ya. Dia mendapatkan support bukan hanya dari keluarganya saja, namun juga penduduk Inggris. Kenapa dia harus membuat dokumenter ini di mana dia menjelek-jelekan anggota keluarganya sendiri? Karena ketika dia menjelek-jelekan kerajaan Inggris, itu semua family membernya gitu loh. Si Harry dan juga Meghan selalu mengatakan kalau mereka ingin privacy. Alasan kenapa mereka keluar dari duty mereka, pekerjaan mereka sebagai pangeran dan juga putri Sussex itu adalah karena mereka ingin privacy, mereka ingin kehidupan yang lebih tenang gitu. Namun setiap kali mereka ingin privacy, mereka tampaknya selalu mengekspos kerajaan Inggris ya. Baru-baru ini Harry menulis tentang autobiografi dia, kehidupan dia dengan keluarganya, dan Desember ini dia merilis dokumenter ini. Jadi tampaknya mereka bukan ingin privacy ya, mereka itu ingin mengontrol naratif. Mereka ingin memberikan info kepada media sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bukan semuanya gitu loh. Kalau misalnya pada saat mereka tinggal di Inggris itu kan ada buruk ada baik, namun ketika mereka ingin privacy itu artinya mereka ingin diliput juga, namun yang positif-positif saja. Aku ingat banget di awal-awal dan juga even di tengah-tengah itu setiap kali media Inggris meliput tentang Meghan selalu ada positif dan juga negatifnya. Ada kok positifnya, di mana aku ingat sekali media Inggris itu memuji Meghan yang meng-apply makeupnya sendiri di pernikahannya. Aku juga ingat banget ketika Prince Harry dulunya itu selalu dipuji tentang charity worknya, dan juga di hari pernikahan mereka semua press di Inggris itu meliput kebahagiaan mereka, menuliskan hal-hal positif tentang mereka. Ini adalah reaksi aku tentang dokumenter Harry dan Meghan. Aku pengen tahu dong opini kamu tentang ini semua. Thank you so much for watching. I love you all so much, and I will see you in my next video. Bye!